Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial Golang interaksi atau integrasi ke MySQL database. Yang sebelumnya itu kita sudah eh, mencoba untuk insert customer. Kali ini kita akan mencoba mengambil data atau get data ke dalam data customer, ke dalam data database customer. Caranya bagaimana? Kita akan coba bikin satu function. Nah, function misalkan get data customer. Kita akan pakai konteks, terus db-nya kita kirim SQL. Nah, resultnya itu resultnya customer. Dan kita akan balikin errornya juga ke si function tersebut. Nah, terus untuk get data, nah get data ini kita punya metode dari DB itu namanya query context. Nah, kita akan pakai query context ini dikirim JTX-nya. Oh, ini SQL harusnya. SQL DB. Maaf. Konteks, terus dikirim konteksnya, lalu query-nya. Misalkan select ID name from customer. Nah, kita handle lagi if error sama dengan nil. Kita handle return nil. Errornya akan kita balikin. Jangan lupa juga si rows ini harus ditutup. Diver rows close. Setelah kita buka atau setelah kita hit ke query ke dalam database. Sisanya kita akan looping seberapa banyak data yang diambil. Misalkan kita handle dulu setiap satu rows-nya ke dalam construct dari customer atau struct dari customer. Customer lalu kita baca nih satu-satu. Rows scan. Nah, kita kirim. Misalkan kita akan bacanya itu adalah customer ID terus customer.name. Nah, sebelumnya kita udah ada belum ya database-nya? Kita cek dulu. Oh, kita cek dulu di sini berarti customer. Oh, oke, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita coba langsung saja berarti. Kita tesnya menggunakan unit test saja untuk memastikan dia benar atau enggaknya. Nah, kini return nil error. Ini kenapa kita perlu handle juga? Jadi ini tergantung ekspektasi teman-teman gitu. Misalkan kalau ada dua data yang akan dibalikin di sini, terus ketika nge-scan satu data aman, terus scan data yang kedua itu dia terjadi error, apakah kita hanya ingin mengeluarkan data hanya satu saja tanpa itu dikasih info? Ya udah, row yang keduanya itu error gitu. Atau misalkan di sini hanya di log saja, terus tetap balikin data hanya satu, atau misalkan teman-teman pengennya sekaligus gitu. Setiap kita yang query itu semua datanya harus tidak error gitu. Misalkan
ada data 2 terus satunya error, maka ketika dicek rows yang kedua, kalau error langsung kita balikin error. Berarti ekspektasi semua data yang di 2 ini walaupun satu datanya itu sukses, itu akan dianggap error karena pincang itu. Yang rows yang keduanya itu error. Nah, itu tergantung ekspektasi teman-teman gitu. Nah, kalau yang akan saya buat itu ya walaupun ada salah satu yang error, itu akan dianggap semuanya error. Nah, dengan cara kita pakai handle if error pada saat scan. Nah, setelah ini kita perlu mengirimkan resource datanya ke dalam resource struct. Nah, jadi di sini customer. Nah, setelah itu tinggal return ke functionnya lalu errornya nil. Cukup simple. Untuk nge-get data kita coba menggunakan unit test terlebih dahulu ya. Sini kita lihat ini kah query-nya kita buat customer-nya. Nah, seperti biasa untuk mocking DB-nya dan SQL mock-nya kita copy saja karena nanti akan sama. Bedanya yaitu query. Ini query, kita copy di sini, expect query-nya. Jangan lupa kita pakai mock function argumen juga. Terus jangan lupa juga di sini mock-nya dipanggil yang dikirim argumen. Oke. Di sini nanti ya, di sini itu berarti coba saya lihat dulu. Ada berarti kita kasih case success. C-nya banyak banget. Success get all data customer. Terus nanti ada case name success sukses tapi tidak ada rows yang dibalikin dari database. Itu harusnya ada juga kayak gitu kan. Terus satu lagi misalkan fail ketika ngambil query konteks to database. Satu lagi, apalagi ya? Nih, kita cek aja expect-nya di mana aja. Di sini expect-nya harus error berarti. Dan di sini nih, berarti harus error juga. Berarti di scan data. Oke, kita coba bikin aja test case-nya failed when scan data from database. Oke, kita ada 4 test case. Kita akan tambahkan argumen, konteksnya ada, terus DB-nya juga ada. Kita harus bikin mocks-nya dulu. Berarti mocks expect query. Nah, kan di sini karena expect query kita pakainya. Berarti expect query expect query-nya insert. Terus will success berarti. Berarti perlu ya success. Add new rows berarti ya. Di sini perlu will return rows. Oke. Kita bikin dulu rows-nya deh. Rows-nya yaitu SQL mock dengan rows. New rows. String-nya, oke, kolomnya berarti expect
column ini, nah expect column ini pasti sama kan, lagi kita bikin string, yaitu kolom yang akan dikeluarin adalah ID terus name. Nah, kita bikin di sini expect column. Bentar, kita gedein dikit. Expect column terus add row. Kita bawahin aja. Add row berarti misalkan 1 Santekno, terus add row lagi 2 Isan. Nah, oke. Di sini langsung return rows. Oke, ini expected-nya ya, berarti one result-nya itu harusnya nanti akan expect name-nya adalah 1 Santekno, terus ID-nya 1, terus satu lagi ID 2, name-nya Ihsan. Nah, oke. Terus one-nya false. Karena expect kita tidak error ya di dalam ini. Jadi ketika rows dapat, terus saat di looping setiap rows-nya itu expect benar, maka nanti akan result-nya pun seperti ini datanya. Dan tidak ada error sama sekali. Errornya nil. Sekarang kita bikin juga no rows. Nah, no rows ini kita copy aja sebelumnya, cuman bedanya itu kita balikin kosong gitu. Cara kosongnya ya kita balikin gini aja. Nah, will returns di sini SQL mock new rows berarti expect column. Udah kayak gini doang. Berarti expect datanya kosong. Berarti di sininya akan kosong tapi nggak error. Nah, kayak gitu. Terus satu lagi expect failed. Expect failed berarti argumen DB-nya benar, rows-nya kita hapus karena kita akan mengekspektasikan ini akan error. Berarti kita pakai will return error. Misalkan return error-nya adalah SQL error connection. Berarti di sini tidak ada data, akan balikin error true. Satu lagi, ketika failed scan data from database, berarti kita akan sebenarnya pas saat ngambil ke database benar, udah keambil nih datanya. Tapi rows-nya itu ada yang aneh gitu, nggak sesuai sama struct yang kita buat. Misalkan awalnya dia itu ID itu integer, tapi dia balikin string gitu. Misal gini nih, kita akan buat skemanya kayak gini. A gitu. Nah, berarti kan dia akan ngebaca si integer ID, harusnya integer ID yang akan nanti disimpan nih di sini, yang akan disimpan ke dalam integer, tapi datanya string, maka akan kena error nih pada saat di scan. Oke, di sini udah aman. Nah, berarti di sini akan expect error, nggak akan balikin data dan datanya errornya true. Kayak gini. Agar lebih terlihat, kita coba run. Nah, expect-nya error. Coverage-nya kita lihat. Nah, udah tercover semua nih. Berarti tadi itu dia yang pertama nge-get data sukses, berarti dia akan ke sini, loop sini, bakal ke sini, di error-error ini tidak ada. Nah,
Tapi ketika kita buat test case error-error ini, yang ini error untuk nge-handle error sini, cover, dan error yang paling bawah itu untuk mengcover bagian sini errornya. Oke, semoga dipahami dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dulu yang ini, beberapa skema yang terkoneksi ke dalam database. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau misalkan ada yang masih bingung atau perlu bertanya, boleh komen di video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.